Halo Bun Bun, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya udah ya, ini di channelnya si Baba Jad. Mama Jad ada kegiatan nih Bun hari ini. Udah lama banget ya di rumah pasir mangga itu nggak beres-beres. Ya udah hari ini mutusin untuk beres-beres, bersih-bersih, rapi-rapi, dan bagaimana bagusnya ya. Karena rumah kita itu kalau bukan kita yang bersih-bersih, beres-beres, siapa lagi? Kenyamanan untuk kita sendiri, ya nggak Bun? Sampai sekarang pun Mama Jad itu belum pergi liburan ataupun ajak anak jalan-jalan kayak ke pantai atau kemana gitu, enggak. Dan anak-anak pun enggak mau ya. Contohnya tuh Teh Dede juga enggak mau pergi kemana-mana. Jad juga maunya hanya ke basisir sama temennya. Tapi kita enggak bolehin, enggak dibiarkan dia pergi ke pantai renang gitu ya di basisir. Karena memang ya takut menjaga yang tidak diinginkan. Dengan begitu ya udah Mama Jad itu mau bersih-bersih warung ini. Nah, jadi kali ini di video ini itu Mama Jad itu mau menceritakan atau mau sambil cerita tentang toko Mama Jad ya. Bisa dibilang toko aja nggak apa-apa karena kalau warung itu kecil. Kalau di sini Mama Jad itu punya tempatnya lumayan agak besaran. Sampai seperempatnya rumah itu untuk tempat toko waktu itu. Cerita Mama Jad mulanya Mama Jad itu kerja di Taiwan. Di sana rencananya mau noko ataupun mau berjualan biar Mama Jad itu nggak kerja lagi jadi TKW. Nah, tapi keinginan yang Mama Jad ciptakan terwujud juga. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Waktu itu Mama Jad juga laksana pingin ngewarung obat-obatan pertanian karena yang Mama Jad lihat itu di tempat Mama Jad itu tidak ada yang jualan obat-obatan pertanian. Sepulangnya dari Taiwan, uang yang sisa dimodalin untuk ngebodal obat-obatan gitu. Kalau nggak salah modalnya itu habis hampir 100 juta. Itu pun bukan uang dari hasil kerja di Taiwan semua ya, ada juga pinjaman kayak gitu. Tapi ya Bun, Mama Jad itu hanya berlanjut 1 tahun saja. Alasannya banyak faktor yang harus diceritain atau ibu-ibu ketahui ya. Ini berhubungan dengan tempat ya kalau jualan kayak gini. Karena Mama Jad itu di tempat yang dijolok, maksudnya itu tidak di pinggir jalan besar, jadi peminat itu berkurang. Lagi pula kalaupun ada gitu ya, kayak tetangga, saudara, itu udah hal biasa, belanjanya pasti ke Mama Jad. Tapi lama kelamaan warung Mama Jad itu tidak bisa berlanjut ya, karena faktor yang nganyuk ya kalau di kampung mas. Sedangkan Mama Jad itu tidak punya modal 3 kali lipat. Percayalah Bun, kalau kita usaha di kampung ya, pokoknya mah di pelosok gitu harus punya 3 kali lipat modal. Kenapa? Ya, kita harus untuk nganyukeun, untuk belanja gitunya, mencok orang Sunda mah. Ya sudahlah, nggak usah dibahas. Dan ternyata juga makin lama usaha Mama Jad itu tidak berjalan lancar ya. Faktor perekonomian di tempat Mama Jad itu kurang meyakinkan. Ya sudah, daripada Mama Jad kebelet nggak bisa memuterin uang yang ada karena uang banyak di luar, nggak bisa bercerita kenapa dan bagaimana ya. Ya udah, lebih baik berhenti saja dan Mama Jad kembali lagi nge-YouTube ya. Seperti itu ceritanya. Jadi lamanya Mama Jad noko itu sekitar 2 tahunan lah ya. Tips juga buat ibu-ibu dimanapun berada, kalau mau usaha obat-obatan apapun itu, kita itu jangan dekat dengan rumah yang kita tempatin, harus beda tempat. Karena lama kelamaan kita tidak bakalan disukai oleh tetangga. Jadi sepertinya susah ya untuk maju kalau di tempat Mama Jad ya Bun. Nah, sampai sekarang juga yang berhutang itu tidak berniat untuk membayar gitu ya. Kalau memang mereka niat, Mama Jad udah ada berarti yang sisa-sisa, tapi ternyata di buku bon itu masih banyak yang belum niat membayar. Tapi karena mereka ada hutang, Mama Jad juga tidak mengikhlaskan. Semoga saja suatu hari lagi ya nanti mereka bakal ingat. Ya sudah ya Bun, cerita tentang warung sampai situ aja. Ini lanjut aja, mutusin untuk sekarang ini udah dipikirkan matang-matang. Jadi semua lemari-lemari atau etalase yang udah dibuat, udah dibikin waktu tempo hari itu terpaksa dibongkar karena ya
sebelum dibongkar Mama Jad udah pikir panjang-panjang gitu, kayak tanya Teh Dede mau nikah sekarang enggak? Kalau mau nikah ya siapa tahu mau usaha di sini gitu ya. Mungkin kalau kamu yang usaha nantinya bisa beda gitu rezekinya atau gimana. Kata Teh Dede, belum ada pikiran ke situ katanya mah gitu. Jadi intinya ya udah, kalau kita nanya dia mana mau dijawab, anak secelek begitu. Dan Mama Jad udah mutusin nggak bakalan lagi sepertinya jualan di Pasir Mangga atau di tempat yang ini. Nah hal begitu ya udah, ini dibongkar aja. Sebenarnya ya Bun, dulu aku masang itu tuh apa ya namanya, lemari paratag yang apa sih, etalase yang Mama Jad banyak barang-barang gitu tuh, mahal itu membeli itu, dan masang juga habis berapa kalau kita ingat ke pertama ngewarung waktu itu. Tapi kita pikir lagi buat apa juga ditaruh gitu ya, kita nggak nyaman, ya udahlah kita bongkar aja. Tapi dibongkar juga bukan mau dijual atau mau dikasihkan ke orang atau mau dipinjamkan ke orang, udah nggak bakalan ya, mau disimpan saja. Siapa tahu suatu hari nanti ya ada rezeki lagi noko gitu ya, walaupun nggak mungkin kalau di Pasir Mangga gitu ya. Ya mungkin beda tempat, beda mana lagi, kan Allah pasti bakalan ngasih jalan, yang penting kita berusaha. Dengan begitu kita sudah fokus aja nih untuk ngebongkar semuanya barang-barang. Lagi pula belanjaan Mama Jad itu sisanya tinggal sedikit karena ya laku juga ya, alhamdulillah. Walaupun Mama Jad nggak belanja lagi, sisa belanjaan yang ada itu laku gitu ya. Sebagian Mama Jad jual di online, sebagian juga dikasihkan sama tetangga-tetangga gitu ya. Ada yang mau nanam bibit kacang, terung, ataupun apapun itu aku dulu kasih-kasih aja. Bahkan obat-obatan yang kecil-kecil gitu ya, mereka beli satu aku kasih satu, kayak gitu aja biar cepat selesai. Aku banyak banget sodakohin menurut aku mah. Tapi entahlah ya Bun, tapi nggak semua orang yang memang berpikiran tidak baik ke Mama Jad, hanya beberapa orang saja. Di sini Mama Jad itu nggak tahu harus cerita apa karena ini video sangat panjang dan Mama Jad itu harus mengisi suara ya Bun. Oh iya, di sini Mama Jad juga mau menanggapi komenan. Dulu pernah ada yang komen kayak gini, modelnya gimana sih, konsepnya gimana sih rumah Mama Jad, katanya nggak ada yang harus ditempatin, kelihatannya itu nggak enak, rupek kayak gitu ya. Itu beda lagi ya Bun, karena kita itu beda orang, beda rumah, beda lagi keinginan yang diinginkan ya. Mungkin rumah Mama Jad seperti ini, tapi bagi Mama Jad itu sangat nyaman dan ya memang maunya begini konsepnya. Tapi bagi orang lain tentunya riweuh, kayak kumaha sih eta konsepnya. Tapi di sini Mama Jad itu mau ceritain dulu ya, waktu Mama Jad kerja di Taiwan, membuat rumah dan model dan konsepnya seperti ini tuh gini. Kalau di bawah khusus untuk warung, dan karena Mama Jad itu kan dari Taiwan itu sudah memulai nge-YouTube dan penghasilannya udah dirasakan gitu ya. Jadi pas pulang ke kampung Mama Jad itu mau profesinya itu nge-YouTube. Makanya dari warung ke dapur itu hampir samaan, bahkan tidak ada ruang tamu gitu kan ya. Konsepnya menurut Mama Jad nggak apa-apa tamu mah gitu, berpikiran Mama Jad itu mau di atas, tapi nggak mungkin juga kan tamu di atas. Nah di situ nggak kepikiran waktu itu, jadi yang dipikiran itu dapur luas bisa untuk bikin video, karena pekerjaan Mama Jad itu kan nge-YouTube bikin video. Nah gitu ya konsepnya, jadi nggak ada debat lagi. Nah kalau tempat tidur itu kan ada di atas, punya Mama Jad, punya Teh Dede, dan punya Jad. Jadi intinya kamar tempat tidur di atas, di bawah itu untuk usaha semuanya, di depan warung, di belakang juga untuk nge-YouTube. Nah seperti itu ya. Dulu yang bertanya-tanya rumah Mama Jad itu konsepnya itu membingungkan gitu kan ya, udah terbalas sekarang mah. Nah ini etalase yang masih ada obat-obatan yang masih bisa dijual ataupun masih bisa orang gunakan, aku kasih pinggir aja di sana karena itu bisa menghalang GRC yang untuk penyegat garasi kayak gitu ya. Aku simpan di situ. Bun, ini sangat kotor banget, terus terang aja udah agak lama ya nggak bersih-bersih, nggak beres-beres gitu ya. Karena Mama Jad itu kebanyakan di Cikadu dan bolak-balik ke Cikadu. Tentunya juga Teh Dede lagi kerja, jadi debunya ini udah banyak, udah tebal banget.
Nah itu si Baba Jet udah mulai aja dia nyopotin apa ya namanya itu, namanya etalase atau paratag sih. Kalau menurut bahasa Mama Jet dia itu paratag namanya ya. Udah dicopotin aja dan gampang sih untuk membukanya. Dulu waktu pas masang itu kita kasih orang kerja ya. Tapi pas nyopotnya si Baba Jaja sendiri karena udah bisa gitu. Di sini Mama Jaja juga ya Bun, yang kerekodnya itu hanya segelintir aja. Sebenarnya tadi itu beresin yang dari paratag itu tuh di garasi. Udah ditumpuk-tumpuk ke atas, ke bawah, di pinggir, di mana pokoknya nama ya. Karena ini kamera kelamaan ya, memori penuh, jadi yang diambil itu segini, dan itu pun Mama Jad itu membuat konten untuk di Facebook juga. Mama Jad itu sekarang ya Bun, konten itu bukan cuma di YouTube ya, di Facebook juga. Jadi kalau memang Bun Mama Jad itu telat respon, telat apa, maklum Mama Jad itu banyak kerjaan. Karena Teh Dede masih libur panjang, jadi bisa bantu-bantu untuk ngebersihin, megangin kayak gitu. Jadi kita bisa kerja sama ya Bun. Dan Mama Jad itu sepertinya tadi kaclak-kiclik ya, karena Dede Jana rewel ya, namanya juga anak, katanya mau pipis, mau apa kayak gitu. Tapi di sini Mama Jad juga ya ngerjain dari pagi tuh, dari jam 8 kalau nggak salah sampai asar itu belum selesai. Bahkan video yang Mama Jad buat ini itu ya belum semuanya diupload. Makanya kalau Bun pingin nonton sampai selesai, kayaknya sampai besok ya Bun. Jadi siapa? Oh iya ya. Itu dan barusan udah ditata rapi, yang tinggal ini masih Pak laku sih, kita simpan di sini. Dan itu tadi Mama Jad udah menyelesaikan yang ini ya, yang urbut-urbutnya aku taruh di situ. Maksudnya bukan urbut-urbut sih, masih kepake sebagian, aku taruh di situ, masih kosong-kosong ya. Tuh. Ya nanti, dan ini tadi dia lagi ngebersihin. Wah, itu udah jadi bersih aja. Kuduna itu dicat ulang ya kalau itu mah. Awak, Neng. Ya udah ya Bun, sikat cerita ini udah dipel aja tadi, nggak kerekod juga pas Dede ngepel. Kita skip aja karena itu tadi memori Bun panas dan kehabisan. Dan oh ya Allah, Dede Jayana juga kalau pas lagi kerja itu kaclak kecil jadi terganggu gitu ya Bun. Ini udah kursi yang di atas itu udah diturunin ya Bun, tinggal yang satu lagi yang besarnya. Sepertinya bakalan akan ada di video satu lagi ya, di next videonya, karena ini kepanjangan. Kalau begitu terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum.